Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan membacakan tanya jawab fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah jilid 5. Masih tentang bab tentang sholat, yaitu melalaikan sholat. Pertanyaannya adalah dari Bapak Arinasas, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Bagaimana yang dimaksud dengan lalai dari sholat dan tindakan apa saja yang dikategorikan di dalamnya? Jawabannya adalah, adapun yang dimaksud dengan lalai dari sholat dapat dikategorikan ke dalam 3 hal. Pertama, yaitu lalai pada waktu sholat, yaitu tidak untuk mengingat Allah tetapi justru kepada yang lain, seperti ingat menonton bola, ingat teman, dan lain-lain. Padahal Allah berfirman pada dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kedua, lalai sesudah sholat, dalam artian tidak mampu mewujudkan tujuan sholat, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, dalam mendirikan sholat, seorang muslim seharusnya yang pertama menyempurnakan syarat, kedua menyempurnakan rukun, ketiga menyempurnakan sunnah, keempat tepat waktu, kelima yaitu memberi bekas kepada pribadi mukmin baik dari sudut hubungan vertikal maupun horizontal. Inilah inti dari firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga yaitu adalah termasuk kategori lalai dari sholat, yaitu mengetahui kewajiban sholat tetapi tidak mau melaksanakannya. Yang keempat yaitu dasar hukum memasang sejadah. Dia ada pertanyaan dari Bapak Haji Muhammad Ahmad Karim. Pertanyaannya adalah, apakah ada dasar hukumnya bahwa memasang sajadah atau kain tempat sholat harus memanjang sehingga salah satu ujungnya diinjak oleh kedua kaki? Dan betulkah tidak boleh dipasang melintang yang hanya cukup untuk sujud saja? Jawabannya adalah, sajadah dalam bentuknya sekarang ini pada masa Nabi SAW belum ada. Dari beberapa hadis menunjukkan bahwa sajadah yang sekarang biasa dipakai sebagai alat sholat, pada zaman Nabi SAW dikenal dengan istilah sutrah. Sutrah itu ya seperti penutup, penghalang atau penyekat, yang fungsinya sebagai pembatas agar orang tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan sutrah kami kemukakan beberapa hadis berikut. An Abi Sa'idin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadanu minha. Apabila salah seorang kamu mengerjakan sholat, hendaklah dalam sutrah dan dekat dengannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Abu Sa'id. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, bila salah seorang di antara kamu mengerjakan sholat, hendaklah menjadikan sesuatu, yaitu sutrah, sebagai batas sujudnya. Kalau tidak ada, pasanglah tongkat
Dan kamu kalau masih tidak ada juga, buatlah garis agar tidak terganggu oleh orang yang lewat di depannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban yang menilainya sahih. Diriwayatkan juga dari Zaid bin Khalid bahwa Nabi SAW bersabda, sekiranya orang yang lewat di muka orang sholat mengetahui dosa yang harus dipertanggungjawabkannya, pasti ia akan berdiri 40 tahun lama menanti selesainya sholat. Itu lebih baik daripada lewat di muka orang yang sholat. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id, ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, bila salah seorang di antara kamu sholat dalam sesuatu yang menyekatnya dari orang lain, kemudian ada seorang akan lewat di mukanya supaya dihalangi dengan menjulurkan tangan seperti ini. Kalau ia enggan, hukumlah seberat-beratnya, sesungguhnya ia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ada anjuran dari Nabi agar orang yang sholat itu menggunakan sutrah sejadah dalam menggunakan sutrah agar dekat dengannya dalam batas sutrah itu. Ini tidak berarti kaki harus menginjak salah satu ujungnya, karena sutrah itu boleh dengan cara meletakkan tongkat di depannya atau dengan cara memberi garis, seperti disebutkan dalam hadis kedua. Anjuran ini tidak menunjukkan keharusan atau kemestian, karena dalam sesuatu kesempatan Nabi juga tidak menggunakan sutrah apapun, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Yang kedua, yaitu fungsi sutrah ialah membatasi atau menghalangi agar di muka orang yang sedang sholat tidak dilalui orang lain, karena sangat mengganggu orang yang sedang sholat tersebut. Hadis kedua, lewat di muka orang yang sedang sholat dalam batas sujudnya atau sutrah dikategorikan sebagai perbuatan setan. Oleh karena itu Nabi melarangnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ketiga dan keempat. Yang ketiga, bila orang sedang sholat, kemudian ada orang yang mau lewat di depannya dengan melangkahi sutra orang yang sedang sholat tersebut, boleh menjulurkan tangannya ke muka agar orang itu tidak lewat di depannya, kecuali di Masjidil Haram atau di Ka'bah, karena Nabi melarang menghalang-halangi orang yang mau tawaf dan sholat di Baitullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa Nabi SAW bersabda, wahai anak cucu Abdul Manaf, janganlah kamu menghalangi orang yang akan tawaf di Baitullah ini dan mengerjakan sholat kapanpun ia kehendaki, malam atau siang. Hadis riwayat Ashabus Sunan dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Demikian dari pembacaan fatwa tarjih tanya jawab Muhammadiyah jilid 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.